Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan kasih sayang yang selalu Ia limpahkan kepada kita, dan kita selalu berbahagia karena merasakan senantiasa anugerah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperbanyak dan meningkatkan kualitas ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin hari-hari dari sisa-sisa umur kita adalah bertambahnya ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita yang paling besar, mimpi kita, cita-cita kita menjadi hamba Allah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita ketika menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setiap saat kita diingatkan oleh Allah dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai kisah, dalam berbagai hal, bahkan dari setiap aktivitas kita, kita diingatkan oleh Allah tentang diri kita, tentang keberadaan Allah, tentang alam semesta ini, dan tentang hakikat kehidupan kita. Luar biasa. Salah satu hakikat yang selalu diingatkan oleh Allah, dan itu ketika kita membaca Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, kita memahaminya dengan baik, yaitu bagaimana kita senantiasa bisa hidup dan bertegak lurus berdiri di atas fitrah. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Rum ayat 30, Allah pertegas itu, bahwasanya kita ini mesti berdiri tegak dalam kehidupan kita ini di atas fitrah, di atas agama ini, karena Allah melahirkan kita di atas fitrah untuk senantiasa beragama, meyakini tentang keberadaan Allah, meyakini tentang adanya alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, meyakini diri kita adalah makhluk yang terbaik yang mengelola alam semesta ini sebagai ujian, sehingga kemudian kita memahami hidup ini adalah ujian.
Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Berdirilah di atas agama ini, kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun situasi dan kondisimu. Maka ketika Allah perintahkan, perintah ini menjadi wajib bagi kita untuk kita laksanakan. Siapapun kita, apapun situasi dan kondisi kita, maka ketika Allah perintahkan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, itulah yang terpenting dalam hidup kita. Itulah yang semestinya dibanggakan oleh setiap muslim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita mengakui keberadaan Allah dan kita hidup untuk memperkuat kedudukan kita sebagai orang yang memperakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Kokoh. Karena dasarnya kokoh. Dan memperkokoh dasar itu Allah katakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menyebutnya dengan kalimat fitratallahi allati fataran nas. Semua manusia. Mungkin ada manusia yang hari ini tidak percaya dengan agama. Mungkin ada manusia yang hari ini memisahkan agama dengan kehidupannya. Mungkin ada manusia hari ini menafsirkan agama dengan semaunya. Silahkan, itu hak dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas semua manusia, muslimnya, kafirnya, musyriknya, munafiknya, dan siapapun dia, apapun isme-ismenya, aliran-alirannya, maka Allah mengatakan dia dalam keadaan fitrah. Dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitratallahi allati fataran nas. Selagi dia masih meyakini dirinya manusia, maka dia di atas fitrah, dilahirkan di atas fitrah, fataran nasa 'alaiha. Bahkan kemudian Allah mempertegas, itu sudah menjadi undang-undangnya Allah, itu sudah menjadi aturannya Allah. La tabdila li khalqillah. Orang nggak bisa merubah itu. Sebagaimana orang bisa merubah hukum dalam kehidupannya, hukum dalam keluarganya, hukum di tengah masyarakatnya, manusia tidak bisa merubah hukum Allah. Manusia diberi garansi oleh Allah bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka jagalah fitrah itu. Dengan cara adalah senantiasa kita mempertuhankan Allah. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Itulah kemudian dalam simbol-simbol kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Bukankah kemudian kita perbaharui pernyataan sikap kita ketika kita sholat, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati, sholat, wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain, wa mahyaya, ini kehidupan kita, keseharian kita, ketika kita sendiri, ketika kita bersama istri, ketika kita bersama anak, ketika kita bersama orang tua, ketika kita di tengah masyarakat, ketika kita menjadi pejabat, bahkan na'udzubillah ketika kita menjadi penjahat barangkali, maka seluruh kehidupan kita semestinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kemudian bagaimana kehidupan kita ini diridhoi oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Itu yang kita minta kan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, kami selalu mengharap ridhomu ya Allah. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhahu mengartikan ketakwaan itu salah satunya adalah ar-ridha bil qalil. Keridhaan seseorang walaupun dia belum merasakan apa yang dia inginkan dari hasil jerih payahnya, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mutlak yang ia butuhkan dalam kehidupannya. Sehingga kemudian Rasulullah mengajarkan, ya Allah, kami berharap ridhamu dan surgamu. Karena ada kehidupan yang panjang setelah kehidupan yang singkat ini. Kehidupan dunia singkat, tetapi kehidupan di akhirat kelak adalah kehidupan yang panjang. Tetapi kehidupan yang singkat ini menentukan kehidupan yang panjang itu. Sehingga kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, al-jaza'u min jinsil amal.
maka amal-amal itulah yang akan dipersembahkan kepada Allah. Dan amal-amal itulah seluruh aktivitas dalam kehidupan kita, dari ibadah mahdohnya, dari ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sampai kepada seluruh kehidupan kita, tutur kata kita, sampai kemudian Rasulullah membimbing kita kepada hal yang mungkin paling ringan dalam kehidupan kita, dari keluarnya kata-kata dari mulut kita. Apa kata Rasulullah SAW? Dari setiap tasbih, dari setiap tahmid, dan setiap takbir akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Luar biasa. Itulah kehidupan manusia yang sesungguhnya, kehidupan yang berdiri di atas kedudukan yang kokoh, kedudukan agama. Maka agama tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Itu fitrah, itu hukum Allah, dan Allah tidak merubah hukumnya sampai hari kiamat kelak. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tapi kenyataannya, realitanya memang Allah juga sudah mengatakan kebanyakan manusia lalai dengannya. Kebanyakan manusia lupa dengan hakikat ini. Kebanyakan kita menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menerima keberadaan virus misalnya, keberadaan bakteri misalnya, keberadaan biji-biji yang kecil misalnya, keberadaan tanam-tanaman yang tadi ditanam sampai kemudian dia besar. Ada yang cepat besar, ada yang kemudian bertahun-tahun. Kita menerima keberadaan itu. Tetapi kenapa kita tidak menerima pentingnya iman dalam kehidupan kita, pentingnya berdiri di atas keimanan dalam kehidupan kita? Justru inilah virus yang paling besar hari ini, virus yang paling ganas hari ini, virus yang paling berbahaya hari ini. Virus melupakan Allah Subhanahu wa taala, virus menjauh dari agama, virus mengakali agama, virus melangkahi agama, dijauhkan dari kehidupan, seolah-olah kemudian kitalah orang yang paling agamis. Bukankah itu sama seperti sikap yang dilakukan oleh seorang Fir'aun? Sampai-sampai kemudian Fir'aun mengatakan bahwasanya dialah yang paling agamis, bahwasanya Nabi Musa yang datang dengan keyakinannya, dengan tauhidnya adalah yang salah. Dikatakan Musa sebagai seorang pendusta, dikatakan Musa sebagai seorang penyihir. Bahkan kemudian bagaimana Fir'aun mengambil alih untuk tidak hanya membunuh karakter seorang Musa alaihissalam, tapi kemudian Fir'aun mengambil alih untuk membunuh, menghilangkan nyawa seorang Fir'aun. Zaruni aktul Musa. Lihat keangkuhan dari seorang manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika dia angkuh, dia tidak sekedar angkuh di hadapan manusia, dia tidak sekedar angkuh di hadapan utusan Allah, tapi dia angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, lihat, biar aku yang akan menyelesaikan nyawanya Nabi Musa, nyawanya Musa ini, karena dia telah merusak agama kita, merusak keyakinan kita, dan dia merusak keamanan nasional. Ini yang dilakukan oleh seorang Fir'aun yang lupa dirinya, siapa dirinya, sementara dia adalah seorang yang lemah di hadapan Tuhannya. Dan itu nampak ketika Allah telah tetapkan suatu ketetapan kepada seseorang. Ketika Allah telah menetapkan lenyapnya nyawa seorang Fir'aun, dibinasakannya Fir'aun dengan bala tentaranya. Bahkan kemudian Al-Quran menceritakan kesengsaraan yang dialami oleh Fir'aun, bukan hanya kesengsaraan ketika dia meregang nyawa, tapi kesengsaraannya sampai hari ini, sampai hari kiamat di alam barzakh. Bukankah ketika Allah mengatakan bagaimana kondisi Fir'aun dan bala tentaranya yang ikut-ikutan Fir'aun atau yang takut sehingga kemudian dia ikut kepada Fir'aun, wan naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan petang hari, dan dirasakan bagian dari keganasan neraka itu kepada mereka. Masya Allah. Sehingga kemudian antara pengikut Fir'aun dengan yang lainnya saling berbantah-bantah, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Dan itulah perihal mereka di alam barzakh. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah ini? Tidakkah kita membenarkan apa yang telah diceritakan oleh Allah walaupun itu berbeda alam dengan kita? Inilah keyakinan
Dan kita hidup di permukaan bumi ini di atas keyakinan ini. Keyakinan akan adanya nanti hari pembalasan. Keyakinan akan adanya pahala, akan adanya ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Sehingga kemudian seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih untuk berusaha istiqamah dalam hidupnya, sehingga kemudian Allah abadikan orang soleh ini, sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berusaha untuk istiqomah, berbagai halangan dan rintangan untuk menjadi seorang sahabat dari Rasulullah SAW memang luar biasa. Tapi keistiqomahan seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, berbuah Allah abadikan dia. Allah beri dia ijazah dengan turunnya ayat Allah surat Fussilat. Sesungguhnya orang-orang menyatakan dirinya beriman dan dia berdiri di atas keimanannya, kemudian dia istiqamah walaupun berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupannya, maka dicabut dari orang-orang beriman dan istiqomah itu rasa takut dalam kehidupannya, dicabut rasa sedih dalam kehidupannya, kemudian selalu dibayangkan kenikmatan surga dalam kehidupannya. Mana ada lagi sengsara dalam hidup ini? Mana lagi ada sulit dalam hidup ini? Yang adalah rasa bahagia yang terus menerus. Sebagaimana itulah yang menjadi doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah hakikat dari kehidupan kita. Kita menginginkan kebaikan. Bagaimana kita menginginkan kebaikan kalau kita jauh dari Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu, marilah kita kembali ke jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Tegakkan sholat kita, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak sedekah kita, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairah. Fokus dengan kebaikan, fokus dengan ketaatan, tak pernah bosan untuk berbuat baik, tak pernah bosan untuk taat, memperbaiki diri kita, menghadiri majelis-majelis ilmu, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang-orang soleh. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Mungkin kita jauh, terlalu jauh kita berjalan, sampai kemudian kita sampai kepada puncak kejenuhan kita. Maka ini saat yang tepat. Jangan sampai kemudian kita sampai kepada puncak kejenuhan kita, puncak kejahatan kita, puncak kezaliman kita, karena kita tidak tahu sisa umur kita. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, kita ajak saudara-saudara kita bangun kebaikan, kita tegakkan keadilan. Insya Allah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapak kami yang telah bersusah payah mendidik membesarkan kami. Ampunkan juga dosa guru-guru kami yang senantiasa membimbing kami, ya Allah, untuk
memahami tentang Engkau, tentang alam semesta ini, tentang kehidupan ini, dan memahami tentang diri kami yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, yang mereka selalu ikhlas membimbing kami, walaupun terkadang mereka difitnah, walaupun mereka dituduh dan lain sebagainya. Ya Allah, berikan ya Allah ampunanmu kepada mereka, berikan ampunanmu kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, tidak satu pun dari kami jamaah yang hadir di rumahmu yang mulia ini ya Allah, di masjidmu ini ya Allah, di masjid raya ini ya Allah, kecuali Engkau ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Engkau mudahkan seluruh urusan mereka ya Allah, Engkau lapangkan rezeki mereka ya Allah, Engkau berikan lapisan-lapisan berkah dalam kehidupan mereka ya Allah, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan anaknya ya Allah, dalam kehidupan beristrinya ya Allah, dalam kehidupan bertetangganya ya Allah, dan dalam kehidupan berbangsa bernegaranya ya Allah. Allahumma a'izil Islam al-muslimin, Allahumma rfa' rayatal haqqi wad din, Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin, wal muslimina wal mujahidina fi Kashmir, wa fi Burma, wa fi Xinjiang, wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.